Oke, ketua kelas siapa? Silakan Tiara, siapa? Siap ya, sudah mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat di sekeliling kamu, kalau misalnya ada sampah, rasanya tolong dikutip ya. Nanti aja dibuangnya ya. Kamu kutip aja dulu, nanti setelah istirahat baru kamu buang ya. Oke. Hari ini ada yang tidak datang? Ada semua. Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Ini Ibu harapkan ya hadir semua dalam proses pembelajaran. Nah, begitupun hati Ibu senang melihatnya ya. Oke, untuk hari ini gimana kabar Ananda Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mantap ya. Dari semangat anak Ibu yang sangat semangat ya untuk belajar, Ibu maunya ke depannya tetap dipertahankan semangatnya dalam belajar. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, seperti pembiasaan kita pagi hari ini, kita mulai dari menyanyi dulu ya. Jadi kita dari nyanyi daerah terlebih dahulu. Kita lagunya biasanya apa ya? Loh, kok lupa ya ini? Nah, lagunya kita pakai sekarang dari Sabang sampai Merauke. Nggak harus bersuara ya, yang ada bersuara nanti nyanyi sendiri toh. Nah, oke? Lagu si kecil. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu di pulau Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, berikan Nah, oke, untuk pelajaran kita hari ini tadi Anda itu sudah nampak ya. Materi kita hari ini itu mengenai tentang pengaruh gaya terhadap benda. Oke, mantap Tiara ya. Oke, sebelumnya kita ini udah kamu lihat ya materinya. Terlebih dahulu Ibu memberikan kamu video terlebih dahulu biar kamu lihat mengenai apa atau ada hubungannya dengan materi kita. Oke, perhatikan ya. Oke, dari kamu lihat. Oke, dari kamu lihat video ini apa yang tergambar? Pacu dayung, pacu dayung, pacu dayung. Oke, mantap. Pacu jalur itu dari mana? Wajing. Nampak nggak? Masuk akal nggak? Oh, tidak. Oke, tidak apa-apa. Oke, ini buat ya. Oke, kamu lihat. Ada yang pernah lihat pacu jalur? Siapa yang pernah? Nah, dari video yang kamu lihat, mereka menggunakan apa supaya mereka itu cepat jalannya? Tangan itu disuruh oleh apa? Kalau misalnya otot tidak bekerja, maka apa yang akan terjadi oleh dayungnya? Tidak bergerak. Berarti atas kinerja otot kita. Oke, selanjutnya coba kau perhatikan video yang kedua. Oke, Bu tanya, ini kamu tahu nggak tempatnya ini di mana? Tahu. Ya, oke. Ya, Pelalawan. Oke, lebih spesifiknya di mana Pelalawannya? Apa nama tempatnya ini? Mantap. Nah, di sini kamu lihat ya.
peserta didik mampu menentukan pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Oke, Upi, melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik mampu. Nah, untuk pemahaman awal ini Ibu berikan kamu untuk asesmen diagnostiknya atau pemahaman awal supaya Ibu bisa melihat sejauh mana pemahaman awal kamu terhadap materi yang telah kamu baca di rumah. Nah, oke. Ya, ini harap Ibu dikerjakan sendiri-sendiri karena ini akan mengukur pemahaman awal kamu sejauh mana, ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, dikumpulkan. Kalau dikumpulkan yang bisa, Minda. Kalau dikumpulkan Minda. Mana sih Minda? Oke. Oke, Ibu lihat dulu ya. Oke, sejauh ini hasil dari pemahaman awal kamu sudah Ibu nilai cukup bagus ya. Oke, dari tujuan yang Ibu jelaskan tadi ada beberapa poin yang sudah kita lihat ya. Nah, kemudian di sini Ibu tambahkan kembali. Tadi kamu lihat dua peristiwa ya yang ada di lingkungan kita atau tradisi kita, yaitu adanya pacu jalur. Nah, itu merupakan tradisi kita ya. Yang kedua adalah selancar domba bono. Nah, itu merupakan kebiasaan ya di masyarakat Pelalawan. Jadi kamu sebutkan bahwa di selancar itu dia ada gaya gesek yang terjadi antara papan sancak dan air ya. Nah, itu merupakan gaya gesek. Nah, selanjutnya tadi video yang pertama ada video orang yang sedang mendayung. Menggunakan apa ya? Menggunakan kinerja otot. Kalau tidak ada otot, maka pacu jalur tersebut tidak akan berjalan. Nah, berarti pengaruh terhadap bendanya itu ada berbagai macam, ya. Nah, terlebih dahulu kita tahu dulu gaya itu apa. Tadi kamu tahu gaya kamu sebutkan macam-macam gaya, tapi gaya secara umumnya gaya itu apa? Kalau di buku tarikan dan dorongan, Bu. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Apa sama? Sama, Bu. Sama, berarti gaya itu merupakan tarikan dan dorongan yang bisa nanti menyebabkan benda tersebut bergerak dan juga diam. Itulah yang disebut dengan pengaruh gaya terhadap benda. Untuk materi kita hari ini ya. Ya. Nah, di sini kalau Ibu lihat lagi ada peristiwa lain, ya. Kamu lihat di sini peristiwa seperti apa? Dua orang anak mendorong meja. Apa yang berubah dari peristiwa ini? Dari dia menjadi bergerak. Nah, dari dia berpindah tempat dari posisinya ke sini menjadi ke sini. Berarti yang dilakukannya merupakan gaya apa? Apa yang digunakan gaya? Gaya otot. Satu lagi ada juga gayanya, ada dua nih. Satu lagi gesek. Berarti antara ada dua otot, gaya otot dan juga gaya gesek. Karena nanti menghasilkan pengaruhnya kepada benda itu berubah ke posisinya, tempatnya. Nah, yang kemudian yang kedua, mobil ngerem. Oke, apa yang dihasilkan oleh mobil ini? Gesek. Nah, oke, gaya gesek yang dihasilkannya ya. Nah, kemudian apa lagi? Mengangkat beban. Oke, mengangkat beban. Itu merupakan otot. Oke, ada yang dapat menyebutkan tidak dari yang Ibu sampaikan tadi
baik dan ada yang tidak bisa untuk menjabarkan gaya di sekitar kita ya, atau pengaruh terhadap pengaruh gaya terhadap benda. Nah, di sini Ibu akan memberikan soal evaluasi bagi kamu sendiri. Ibu harap di sini jangan kerja sama. Di sini akan Ibu nilai ya pemahaman kamu sampai sejauh mana. Oke, sudah selesai. Udah boleh. Silakan dikumpulkan ini. Oke, nggak bisa bergerak. It's okay, please. It's okay. It's okay. Iya, jangan bergerak. Oke. Untuk materi kita hari ini, ya ada yang ditanyakan terkait gaya pengaruh gaya terhadap benda. Ada yang perlu ditanyakan tidak? Tidak, Bu. Maka untuk kesimpulan dari materi kita hari ini, coba satu orang dulu bacakan kesimpulan materi kita hari ini. Ayo. Baiklah, kesimpulannya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan perubahan posisi. Sama ada gaya otot, yaitu dihasilkan dari tenaga otot manusia atau hewan untuk melakukan aktivitas seperti mengangkat, mendorong, dan menarik benda. Yang kedua ada gaya gesek, terjadi ketika dua permukaan saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesekan dipengaruhi oleh berat benda, kekasaran permukaan, dan luas area yang bersentuhan. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya. Yang pertama, gaya dapat menyebabkan benda yang diam menjadi bergerak. Benda yang bergerak menjadi diam, mengubah arah gerakan atau mengubah bentuk benda. Yang kedua yaitu gaya gesekan memiliki manfaat dalam membantu benda bergerak tanpa mengelincir dan menghentikan benda yang bergerak, tetapi juga dapat menghambat gerakan dan menyebabkan keausan. Oke, sejauh ini kesimpulan kita, Ibu ulangi lagi ya, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh sebuah benda sehingga menyebabkan benda tersebut yang diam menjadi bergerak menjadi diam. Ya, seperti itu kesimpulannya. Ada paham itu nak? Paham. Paham nak? Paham itu. Oke, sip. Oke, untuk penutupan kita, Ibu mau bertanya kepada kalian semua sejauh ekspresi kalian